Terima kasih banyak kepada Mojikan Studio serta Toge Productions yang sudah membuat mahakarya indah ini. Sebuah pengalaman bermain yang sangat indah yang gak akan gue lupakan sampai kapanpun. A Space for the Unbound adalah sebuah game dengan genre slice of life adventure yang berlatarkan Indonesia di zaman 90-an. Game ini memiliki desain yang sangat memukau, dengan model pixel art yang lembut dan halus, gradasi warna yang cemerlang, serta soundtrack yang memanjakan telinga, menjadikan game ini menjadi sebuah pengalaman bermain yang sangat magis. Game ini menceritakan seorang remaja SMA bernama Atma yang tinggal di kota Loka, yang memiliki kekuatan ajaib bernama Space Dive. Space Dive adalah sebuah kekuatan untuk memasuki ruang hati seseorang untuk menghilangkan perasaan aneh atau kegelisahan yang menyelimuti mereka. Untuk melakukan Space Dive, dibutuhkan sebuah benda ajaib, yaitu buku merah ajaib. Atma diberi buku merah ajaib oleh seorang gadis kecil misterius bernama Nirmala. Nirmala sering muncul di dalam mimpi Atma. Mereka sering bermain, mengobrol, dan menulis cerita bersama. Mereka menulis sebuah kisah tentang putri bintang yang mampu untuk melakukan apa saja, mengabulkan apa saja, kecuali satu, memiliki seorang teman. Gue akan menceritakan sedikit prolog dari game ini untuk memberikan gambaran ke teman-teman semua soal bagaimana cerita dari game ini dibangun. Tentu gue nggak pingin memberikan cukup banyak spoiler ke kalian semua, karena harapan gue adalah ketika teman-teman semua bermain, kalian merasakan experience yang sama dengan gue. Merasakan bagaimana bisa ada game seindah ini. Game ini dibuka dengan kisah Putri Bintang Selatan yang memiliki warna kuning keemasan ditemani oleh seekor kucing. Sang putri berkata bahwa sebentar lagi dia akan meninggalkan dunia ini, mati meninggalkan si kucing. Dengan sedih si kucing menjawab bahwa dia tidak ingin berpisah dengan sang putri, namun sayangnya si kucing tidak bisa melakukan apapun. Sang putri memberikan sebuah kado perpisahan, sebuah keajaiban, sebuah cahaya berbentuk bunga cantik yang ia berikan kepada kucing itu. Sang kucing memeluk erat bunga tersebut sembari melihat Putri Bintang perlahan menjadi debu, hilang terbang ke langit. Scene berikutnya memperlihatkan Atma, karakter utama yang kita mainkan di game ini, dengan Nirmala, seorang gadis kecil yang sangat kreatif tapi misterius. Kisah Putri Bintang merupakan cerita karangan Nirmala sebagai penulis dan Atma sebagai asisten penulis. Mereka berdua berbincang dengan asik mengenai kisah Putri Bintang. Percakapan terus berlanjut sampai bagaimana bab akhir dari kisah Putri Bintang. Tapi ternyata Nirmala sebagai penulis lupa bagaimana ending dari kisah tersebut. Atma mengajak Nirmala untuk keluar, mengajaknya untuk mencari angin segar, siapa tahu dia ingat dengan kelanjutan kisahnya. Di sini, kita mulai memainkan game ini, menggerakkan Atma sebagai karakter utama. Sesampainya di luar, Nirmala masih belum bisa mengingat bagaimana ending dari cerita tersebut. Dia berkata, mungkin ini saat yang tepat untuk menggunakan buku merah ajaib dan meminta Atma untuk mengambilnya. Buku merah tersebut ternyata benar-benar memiliki kekuatan ajaib yang bisa masuk ke dalam pikiran orang lain untuk menghilangkan kegelisahan di hati mereka. Ketika Atma membuka buku merah tersebut, ada sebuah bunga emas menari yang muncul di atas kepala Nirmala. Nirmala berkata bahwa itu adalah tanda buku tersebut telah bereaksi, dan hati orang tersebut bisa dimasuki oleh Atma. Atma pun masuk ke dalam ruang hati Nirmala. Ketika sampai di dalamnya, ada sesosok Nirmala yang lain, pintu yang terkunci,
kegelapan yang menyelimuti, serta lantai yang penuh dengan daun emas yang berserakan. Atma pun berjalan masuk, membuka pintunya, dan semakin ke dalam, Atma semakin melihat kegelisahan di diri Nirmala. Bayangan orang-orang yang mengerubunginya, menghina dirinya, mengejeknya, mengatakan bahwa dia tidak bisa apa-apa. Di ujung perjalanannya, terdapat sebuah tumbuhan berwarna emas, dan ketika sampai di sana, tumbuhan emas tersebut memancarkan sekelebat cahaya, dan tiba-tiba ada selembar kertas jatuh yang ternyata merupakan kelanjutan kisah dari bab yang ditulis oleh Nirmala. Atma pun memberikan kisah itu kembali kepada Nirmala, dan begitu sadar, dia telah kembali ke dunia nyata, berada di samping sungai dan berjalan-jalan cukup jauh dengan Nirmala. Atma berkata bahwa pengalamannya seperti berjalan-jalan di ruang angkasa. Akhirnya mereka menyebut kekuatan ajaib itu sebagai space dive, sebuah kekuatan yang mampu masuk ke dalam ruang hati seseorang. Percakapan mereka terus berlanjut tentang bagaimana akhir dari kisah Putri Bintang. Akhirnya, Nirmala memutuskan untuk mengakhiri kisah ini dengan bintang biru besar, sebuah tempat Putri Bintang untuk pulang kembali sebelum mati tempat ia seharusnya berada. Putri Bintang Selatan akan terbang ke sana menggunakan pesawat luar angkasa yang bisa menjelajahi antariksa. Untuk menyelesaikan pesawat itu, dibutuhkan sebuah bahan yang sangat penting, yaitu tongkat ajaib Putri Bintang. Namun ternyata tongkat tersebut ketinggalan di rumah Nirmala. Nirmala bingung untuk mengambilnya, sebab suasana rumahnya kurang mengenakan dan dia enggan untuk kembali ke rumahnya. Atma pun menawarkan diri untuk mengambil tongkat tersebut dan meminta Nirmala untuk menunggu di sana. Nirmala sangat senang dan mengucapkan terima kasih banyak kepada Atma. Di sini kita mulai menggerakkan karakter Atma dengan lebih leluasa. Berjalan melintasi kota, melewati jembatan, berinteraksi dengan kucing dan warga sekitar, mengobrol dengan banyak orang. Kita terus menjalankan karakter Atma sampai akhirnya tiba di depan rumah Nirmala. Di depan rumah Nirmala, terlihat ibu Nirmala sedang mengobrol dengan tetangganya. Ia menceritakan bahwa suasana rumah sedang tidak baik-baik saja, karena suaminya, ayah Nirmala, sedang marah besar kepada Nirmala dan Nirmala berdiam diri mengunci pintu kamarnya. Sang ibu pun berjalan dengan tetangganya untuk pergi ke suatu tempat, sambil melanjutkan curhatnya tentang kondisi rumah. Melihat suasana rumah yang kosong, Atma mengambil kesempatan untuk menyelinap masuk ke lantai 2 untuk mengambil tongkat ajaib Nirmala. Singkat cerita, Atma berhasil masuk ke kamar Nirmala di lantai 2 menggunakan tangga yang ada di dekat pos keamanan. Ketika Atma berhasil masuk dan mengambil tongkat ajaib milik Nirmala, gedoran keras terdengar dari balik pintu dan teriakan marah ayah Nirmala. Atma pun langsung menyelinap keluar dari kamar Nirmala agar tidak ketahuan. Dan ternyata kondisi di luar hujan cukup deras. Atma pun bergegas untuk pergi ke markas mereka untuk bertemu dengan Nirmala, khawatir dia masih menunggu di sana. Sesampainya di markas, rupanya Nirmala masih belum ada di sana. Tapi terdengar sayup teriakan minta tolong dari pinggir sungai tempat Nirmala menunggu. Khawatir, Atma bergegas untuk pergi ke samping sungai untuk memeriksa apakah Nirmala ada di sana. Teriakan minta tolong semakin terdengar, dan rupanya Nirmala sedang ada di sungai, mengambang sambil berpegangan pada sebuah kayu. Atma langsung lari untuk menyelamatkan Nirmala, tapi sayangnya Atma tidak bisa berenang.
Ia pun berusaha menggapai tangan Nirmala. Tidak sampai ia menggunakan tongkat ajaib untuk menggapai Nirmala. Nirmala berhasil untuk memegang tongkat tersebut. Namun sayang, petir menyambar dan membuat Nirmala kaget dan melepas pegangannya. Atma pun mengeluarkan buku merah ajaib untuk menggapai Nirmala sekali lagi untuk berusaha menyelamatkannya. Tiba-tiba, sebuah retakan terdengar. Jembatannya runtuh dan Atma jatuh ke dalam sungai. Nirmala berteriak berusaha menggapai Atma. Namun sayang karena kecil, tentu tangannya tidak mampu menggapainya. Atma terus terbawa arus sungai. Tangannya terus menggapai permukaan, berusaha untuk bertahan hidup. Atma semakin tenggelam karena tidak bisa berenang, ditambah arus sungai yang sangat kuat karena hujan deras. Tiba-tiba, Atma terbangun dari mimpinya, melihat seorang gadis cantik dengan rambut biru sebahu duduk di depannya. Gadis itu bernama Raya. Itulah sedikit prolog dari game A Space for the Unbound, sebuah kisah petualangan Atma menggunakan buku merah ajaib untuk menyelamatkan kota Loka dan seluruh dunia dari kehancuran. Gameplay dari game ini adalah game eksplorasi disertai dengan puzzle sebagai tantangan dalam gamenya. Dengan konsep side-scrolling game, kita diminta untuk menjelajahi kota Loka untuk mencari berbagai macam benda, memecahkan teka-teki, berinteraksi dengan orang-orang yang ada, bahkan kucing, untuk bisa melanjutkan progres cerita. Tapi yang menjadi spesial adalah seringkali ada momen unik, lucu, atau bahkan nostalgia ketika kita menjalaninya. Seperti ketika kita berbicara dengan orang lain, ada beberapa karakter yang sepertinya tidak asing, atau bahkan seperti mengumpulkan bungkusan Yoman. Progres cerita akan berlanjut ketika kita berhasil mengeksplorasi dan menemukan rahasia di setiap teka-tekinya. A Space for the Unbound mengisahkan sebuah petualangan magis seorang Atma untuk menghilangkan kegelisahan di hati orang-orang dan menyelamatkan kota Loka dari kehancuran. Di sini kita berinteraksi dengan tokoh-tokoh penting dalam cerita, seperti Raya, kekasih Atma, Erik, seorang pembuli yang sekelas dengan mereka berdua, Lulu, seorang mantan ketua OSIS di sekolah mereka, dan Marin, teman masa kecil Raya. Game ini sangat menekankan dialog dengan setiap karakter yang ada, terutama karakter-karakter kunci di dalam gamenya. Kita harus rajin mengeksplorasi kota Loka dan berinteraksi dengan karakter-karakter yang ada, karena seringkali misteri dari game ini tersembunyi di sana. Mungkin tidak semua orang menyukai genre seperti ini, karena membutuhkan ketelitian, kreativitas, dan suka membaca hal-hal yang mungkin sederhana. Namun lagi-lagi, A Space for the Unbound memberikan sebuah pengalaman yang ajaib dalam dialog di dalamnya. Kadang dialog yang terasa sederhana memiliki makna yang sangat mendalam. Hanya percakapan biasa seorang anak SMA dan gadis kecil di pikiran sungai. Anak SMA tersebut berkata, "Janganlah khawatir, di dalam badai kamu akan menemukan matahari terbitmu." Kenapa menurut gue game ini sangat-sangat indah dan kenapa gue sangat suka? Buat teman-teman semua yang mungkin belum bermain atau yang sudah bermain tapi ingin merasakan nostalgia, berikut hal-hal yang menurut gue sangat ajaib di dalam game ini. Yang pertama, tentu pemilihan desainnya. Model pixel art menurut gue memberikan rasa yang sangat-sangat nostalgic, memberikan bentuk keindahan dalam bentuk lainnya, memberikan sebuah gambaran yang tidak akan bisa didapatkan ketika menggunakan model 3D atau model desain lainnya. Pixel art ini memberikan sebuah sentuhan khusus dalam sebuah dunia, pewarnaannya, gradasinya, model karakternya, sehingga ada sebuah perasaan halus dan lembut yang bisa kita dapatkan ketika kita bermain model pixel art. Inilah yang menjadikan sebuah game, khususnya A Space for the Unbound, memberikan nuansa yang begitu indah dan penuh nostalgia.
Yang kedua adalah soundtracknya yang sangat-sangat indah dan sangat-sangat memukau dan sangat-sangat memanjakan telinga. Seringkali kita disuguhkan dengan soundtrack yang apik, menegangkan ketika bertarung, unik atau bahkan sangat menenangkan hati. Sebuah game seperti Asphalt Unbound yang sangat padat ceritanya dan sangat banyak dialognya membutuhkan soundtrack yang sangat luar biasa untuk mengiringinya. Dan di game ini, hal itu berhasil dilakukan. Tapi yang membuat gue benar-benar suka dan jatuh cinta dengan game ini adalah bagaimana story ini dibuat. Cerita dibangun dengan alur yang seru, ada perasaan magis, indah, sejuk di dalam perjalanan kita sebagai seorang Atma untuk menyelamatkan dunia. Bagaimana justru cerita ini diawali dengan perasaan yang benar-benar misterius, bahkan seram, menimbulkan banyak pertanyaan, ini kenapa, itu kenapa, mengapa bisa begini, dan di akhir, ternyata ada sebuah keindahan yang diberikan game ini kepada pemainnya. Sebuah keindahan bernama keberanian, keindahan bernama kepercayaan diri, keindahan bernama penerimaan terhadap diri sendiri. Asphalt Unbound, sebuah game yang dibuat oleh Mojang Studio dan Logo Production, memberikan sebuah pengalaman bermain yang sangat istimewa. Gua terpukau dengan dunianya. Genre pixel art menggambarkan keindahan, membuat hati tersentuh dan jatuh cinta. Gua terpukau dengan soundtracknya, seperti dibuat dengan hati yang penuh cinta, penuh penerimaan terhadap dunia. Gubahan partiturnya menjadi sebuah simfoni, menjadi karya yang membuat suasana game yang begitu ajaib. Tapi yang paling membuat gua terpukau adalah ceritanya. Bagaimana ceritanya dibawa dengan penuh misteri, tapi diakhiri dengan akhir yang sangat-sangat indah. Karakter development yang begitu kuat yang membuat game ini begitu sentimental. Kecemasan berubah menjadi kepercayaan diri, ketakutan berubah menjadi keberanian, dan depresi berubah menjadi penerimaan diri sendiri. Buat teman-teman semua yang sudah bersedia dengar sampai akhir video ini, gue ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan konten ini, dan doakan agar channel ini bisa tumbuh berkembang dan memberikan manfaat gak cuma buat gue pribadi, tapi juga untuk teman-teman semua. Gue mengajak kalian juga untuk beli game ini, karena satu, ini buatan Indonesia, dan dua, game ini sangat-sangat indah. Bisa cek di Steam atau platform gaming favorit kalian masing-masing. Akhir kata, untuk game ini, Asphalt Unbound, terima kasih sudah membuat game seindah ini.